Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bertemu lagi pada pagi hari ini akan kita kupas tentang 4 keistimewaan di dunia ini. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih 4 hari, 4 bulan, 4 wanita dan 4 orang yang akan mendahului ke surga, serta 4 orang yang dirindukan oleh surga. Mari bersama kita lihat kelanjutan hadisnya. 4 hari yang dimaksud Allah adalah 1 hari Jumat, yang di dalamnya ada 1 saat, 1 waktu di mana tiada seorang pun hamba dari kaum muslimin yang berdoa serta memohon sesuatu, niscaya Allah akan kabulkan permohonan tersebut. Maka dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah asar atau menjelang maghrib, itulah waktu yang terbaik bagi kaum muslimin untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengabulkan permintaan dan permohonannya. Kedua, hari Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala berbangga kepada malaikatnya seraya berseru, "Wahai malaikatku, saksikanlah bahwasanya hari ini hamba-hambaku dengan pakaian lusuh, dengan pakaian yang hanya putih sehelai atau 2 helai kain, mereka datang kepadaku untuk menghadap dengan segala kerendahan hati dan tunduk atas perintah-perintah. Itulah mereka yang datang beribadah haji di hari Arafah, berkumpul salah satu tempat yang namanya Padang Arafah. Sanalah Allah berbangga kepada malaikatnya tentang panggilan Allah yang diterima oleh kaum muslim. Yang ketiga, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Nahar atau Idul Adha. Karena hari itu barang siapa yang menyembelih menumpahkan dahara berupa penyembelihan hewan kurban, maka sungguhnya hewan itu akan menjadikan kafarat, penebus semua dosa yang dia lakukan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, inilah hari dalam beberapa waktu yang akan datang akan kita rayakan bersama, akan kita hadapi bersama. Maka niatkanlah untuk mengorbankan harta kita dengan serta mengorbankan hewan kurban. Karena dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, ketika darah sudah sampai ke tanah, pada hakikatnya darah itu adalah tabungan yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan dikembalikan oleh Allah ketika menghadap di hari kemudian atau hari kiamat. 4 hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hari raya Idul Fitri. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada para malaikatnya, sesungguhnya setiap pekerja akan mendapatkan upah. Dan pada hari ini atau pada hari Idul Fitri, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan berbangga kepada hadapan malaikat, "Saksikanlah wahai malaikat, hari ini aku akan memberikan upah kepada kaum muslimin yang melaksanakan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Maka saksikanlah sungguhnya mereka semua telah aku ganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan yang diberi ganjar oleh Allah Subhanahu wa taala." Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah 4 hari yang Allah muliakan dalam kehidupan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memilih 4 bulan sebagai bulan haram atau bulan yang mulia.
Yang pertama Allah pilih adalah bulan Rajab. Selanjutnya Allah pilih bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Maka 10 hari di bulan Dzulhijjah inilah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal ibadah. Amal ibadah apapun akan berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita bahas pada episode yang akan datang. Adapun 4 wanita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah Maryam binti Imran. Dengan kemuliaan, segenap kemuliaannya Allah pilih 4 wanita di dunia ini, bahkan kelak di akhirat atau di surga. 4 wanita inilah yang akan pimpin kaum wanita untuk masuk surga. Yang kedua yaitu Khadijah binti Khuwailid, istri dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perempuan pertama di dunia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wanita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, Aisyah, Asiyah binti Muzahim atau istri Fir'aun. Walaupun suaminya seorang pendurhaka, tapi istrinya tetaplah orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah abadikan dan Allah pilih dia sebagai penghulu para wanita. Yang keempat adalah wanita pilihan Allah yang Allah pilih untuk contoh bagi kaum wanita di dunia ini adalah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perempuan ahli surga yang terkemuka, putri dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun 4 orang yang akan masuk surga mewakili bangsa-bangsanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bangsa sebagai perwakilan atau pendahulu dari bangsa Arab, Salman sebagai pendahulu bangsa Persia, Suhaib sebagai pendahulu bangsa Rum, dan Bilal bin Rabah sebagai penghulu bangsa Habsyi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Terakhir adalah 4 orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya manusia ini. Mereka yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Salman Al-Farisi, Amr bin Yasir, dan Miqdad bin Aswad. Hadirin rahimakumullah. Pada saat ini atau beberapa waktu yang akan datang, kita akan menghadapi suatu hari di mana di situ akan dilipat gandakan semua amal ibadah kita, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Di antara amalan yang harus kita kerjakan di antaranya adalah puasa Arafah dan berkorban dengan semampu kita. InsyaAllah akan kita lanjutkan dan akan kita bahas tentang 10 ibadah-ibadah apa saja yang harus kita kerjakan di 10 hari bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.